Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juri yang terhormat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya di sini bicara sebagai tim oposisi. Tentunya saya sangat yakin bahwa saya bersikap kontra dengan mosi yang menyatakan bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam hal ini dalam mensosialisasikan kebijakannya. Dan juri yang terhormat, sebagai tim kontra saya menyatakan bahwa pejabat pemerintah dapat menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Dewan juri yang terhormat, saya akan masuk pada sanggahan saya. Sanggahan yang pertama, tim pemerintah gagal membuktikan bahwa influencer hanya berfokus pada banyaknya massa dan bukan pada substansi pada kebijakan tersebut. Ini dapat terjadi masalah penuduhan dan pencemaran nama baik. Tentunya seorang influencer di sini akan berusaha sebaik-baiknya untuk menyebarluaskan informasi daripada kebijakan baru pemerintah dalam hal ini, yang tentunya influencer ini dibayar untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dengan tetap mempertahankan isi dan substansi dari kebijakan tersebut. Dewan Juri yang terhormat, sanggahan saya yang kedua yaitu tim pemerintah gagal membuktikan bahwa penggunaan influencer dapat mengalihkan tanggung jawab pemerintah dan tidak adanya transparansi informasi mengenai sosialisasi kebijakan pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah dalam hal mensosialisasikan kebijakan dapat melalui perantara siapapun. Padahal tim pemerintah mengatakan sendiri bahwa kita merupakan negara demokrasi, di mana demokrasilah yang membenarkan penggunaan influencer dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Mengapa Dewan Juri yang terhormat? Sistem negara demokrasi membuat suatu ketentuan bahwa sebuah pemerintahan pada asalnya dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, yang berarti semua masyarakat berhak turun tangan dalam suatu kebijakan pemerintah. Maka dalam hal ini tim pemerintah inkonsisten terhadap mosi ini. Sanggahan yang ketiga, terlalu bertele-tele penyampaian informasi yang disampaikan oleh tim pemerintah dapat membuat suatu fenomena pengsalahartian bahkan penolakan oleh masyarakat, karena tentunya mayoritas masyarakat adalah orang awam terhadap kebijakan-kebijakan yang memuat bahasa yang sangat baku dan banyaknya istilah-istilah yang tidak luas dipergunakan. Oleh karena itu seharusnya penyampaian yang sederhana namun tetap mempertahankan substansi daripada kebijakan pemerintahan dinilai lebih efektif dilakukan. Yang sistem ini Dewan Juri yang terhormat dapat sangat mudah dan efektif dilakukan oleh para influencer dengan cara memposting konten pada media sosial mereka dengan balutan cara penyampaian yang menarik serta mudah dipahami. Dewan Juri yang terhormat, sanggahan yang keempat, diskursus mengenai suatu kebijakan oleh masyarakat dapat dilakukan di dalam forum manapun. Dapat dilakukan seperti di forum televisi, radio, atau yang lainnya. Bahkan sampai forum rukun tetangga sekalipun, malahan masyarakat dapat lebih bebas dan lebih terbuka untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Lalu setelah masyarakat melakukan diskusi forum untuk membahas kebijakan pemerintah ini, setelah itu mereka dapat menyampaikannya kepada pihak berwajib sehingga dapat menjadi masukan pemerintah dan pemerintah dapat langsung menindaklanjuti daripada masukan dari masyarakat tersebut. Lalu tim pemerintah menyatakan bahwa di zaman sekarang ini dalam sosialisasi kebijakan harus lebih fleksibel dan adaptif. Dan lagi-lagi tim pemerintah yang konsisten, karena dengan keharusan untuk lebih fleksibel dan adaptif ini mendukung penggunaan influencer dalam sosialisasi kebijakan. Karena dengan penggunaan influencer yang tentunya mereka lebih tahu karakteristik audiensnya, sehingga ia dapat melakukan sosialisasi yang lebih fleksibel dan adaptif agar lebih mudah diterima oleh audiensnya, sehingga tujuan pemerintah dalam hal ini seharusnya mudah untuk tercapai. Tentunya pemerintah tidak boleh lepas tangan kepada influencer agar dapat selalu terarah tentunya. Mekanismenya dapat dilakukan oleh seperti Kemenkominfo misalkan untuk mengontrol dan mensupervisi kinerja daripada influencer tersebut, dalam hal ini ditugaskan untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Pernyataan saya ini tentunya didasari dan diperkuat oleh beberapa argumen. Argumen saya yang pertama,
Pemerintah dalam hal ini mensosialisasikan kebijakan pada bidang tertentu dapat menggunakan influencer yang berkaitan dengan bidang kebijakan tersebut, agar kekhawatiran dari tim pemerintah yang menyatakan bahwa penggunaan influencer dapat mengurangi substansi daripada kebijakan ini tidak terjadi. Dewan Juri yang terhormat, dapat kita ambil contoh seperti misalkan dalam sosialisasi kebijakan ganjil genap, maka pemerintah dapat menggunakan influencer misalkan yang berkaitan dengan bidang otomotif atau yang biasa berkonten pada jalan raya misalkan, sehingga influencer tersebut dapat menjelaskan dengan benar bahkan memberikan solusi-solusi daripada kebijakan tersebut. Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, dengan penggunaan influencer dengan tentunya memiliki banyak pengikut pada media sosialnya dapat menjadikan solusi untuk merealisasikan harapan pemerintah, yaitu pemahaman masyarakat yang lebih luas mengenai suatu kebijakan. Sehingga dengan menguasai pengetahuan masyarakat mengenai informasi dari kebijakan tersebut dapat mengurangi potensi kesalahpahaman dan pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan karena ketidaktahuan daripada masyarakat tersebut. Kesimpulannya, penggunaan influencer dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah ini tepat dilakukan karena banyaknya keuntungan-keuntungan yang dapat diambil oleh pemerintah, karena tentunya pemerintah dalam hal ini tidak terlalu repot dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang memiliki tujuan untuk diketahui oleh masyarakat luas. Sehingga dalam hal ini influencer dapat menjadi solusi yang tepat untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk pengetahuan masyarakat yang lebih luas, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, tidak terjadi multitafsir yang akan membuat masalah-masalah lainnya. Sehingga dalam hal ini influencer harus baik dalam hal ini untuk menjadi solusi mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Terima kasih.